Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast obrolan Ramadan bareng LDK. Tempat dimana kita ngobrol seru biar puasa kita jadi nggak lesu. Tenang aja, di sini kita nggak bakal ngasih ceramah panjang kayak khutbah Jumat, tapi lebih ke sharing santai biar Ramadan kita makin kece ya. Buat yang lagi sahur, semoga jadi gak ngantuk. Buat yang lagi ngabuburit, semoga kuat lihat abang gorengan lewat. Dan buat yang lagi di kasur, semoga dikasih kerjaan biar gak nganggur. Jadi siapin posisi nyaman, boleh sambil rebahan, boleh sambil jajan, tapi tunggu nanti waktu buka aja. Selamat menikmati podcast ngobrol seru biar puasa jadi gak lesu. Siap. Sama kita telah kedatangan tamu Al-Ustadz Al-Ustadz ya, Ustadz Husain Ahmad Husain Ustadz Ahmad Husain ya. Bisa disapa dulu penonton. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Obral yang sedang menyaksikan acara ini. Selamat menunaikan puasa untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan nanti ya bisa bermanfaat untuk kita bersama. Amin. Gitu. Oke, Ustadz Husain ya. Akrabnya disebutnya Ustadz Husain. Iya, betul. Ustadz ini dosen kan ya? Ya, dosen ya dendik gitu, yang memang ngajar gitu. Ngajar. Iya. Di univ mana itu kalau boleh tahu? Kita ada di LPPI, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam. Oh, tapi bukan dosen ya, Tat? Ya, tapi dosen juga. Iya, ngajar juga. Ngajar kita, juga. Untuk yang pengampuan AIK, kita kan di PTMA perguruan tinggi Muhammadiyah ada mata kuliah wajib ya, ciri khas Muhammadiyah. Itu kan diemban oleh LPPI. Ya, LPPI yang punya kewenangan untuk mengaturnya begitu. Jadi di setiap perguruan tinggi Muhammadiyah pasti ada mata kuliah ciri khas khusus, namanya AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Itu di seluruh Indonesia perguruan tinggi Muhammadiyah ada itu? Ada, kita wajibkan itu karena memang kita kan sudah satu jalur, satu pimpinan di bawah Diktilitbang, Majelis Diktilitbang, Majelis Pendidikan Tinggi dan Pengembangan itu ada di pusat gitu. Itu kita semuanya ke sana. Walaupun kayak misalnya di perguruan tinggi Muhammadiyah di daerah-daerah timur itu kan kebanyakan mahasiswanya diisi oleh mahasiswa non-muslim. Kita juga sudah punya di bawah Diktilitbang, kita pakai istilahnya apa ya? AIK kultural. AIK ya, multikultural. Iya, hingga bagaimana kita memberikan pembelajaran tentang AIK, Al-Islam Muhammadiyahan kepada yang non muslim. Itu tentu beda dengan kepada yang muslim. Kalau muslim kan memang ada kewajiban misalnya membaca Al-Quran, itu kan kewajiban. Kalau non muslim enggak. Misalnya ada mata kuliah ibadah halal muamalah, kita kan enggak mungkin ibadah. Jadi memang kita sudah alhamdulillah untuk UMP juga sekarang dengan adanya pedoman dari Diktilitbang tentang AIK multikultural, kita coba mulai tahun ini mencoba untuk menerapkan, karena kita di UMP kan sudah banyak ini tiap tahunnya pasti ada mahasiswa, apalagi yang kelas internasional. Ada kelas internasional juga kan. Kita pakai itu. Tapi kalau di UMP sendiri ini misal ada mata kuliah AIK. Nah, sedangkan kita kan mayoritas di UMP kan mayoritas muslim ya. Iya. Nah untuk mahasiswa yang non itu gimana itu? Ya, kita ada kebijakan sendiri. Misalnya
ya mentoring kan. Ya itu kan mentoring kan kita mereka tidak kita ikutkan mentoring kita reguler, tetapi mentoringnya ya sebenarnya sama, menguatkan keyakinan paham mereka. Jadi kita kasih tugas untuk misalnya yang non muslim, yang Kristen gitu, ikut kebaktian di gereja mana gitu. Jadi mereka ya kita mensupport mereka agar paham dengan keyakinannya, semakin mengetahui ajaran keyakinan mereka gitu. Jadi seperti itu. Terus yang tes baca Al-Quran kita tidak wajibkan, cukup nanti sesuai keterangan oleh lembaga misalnya LPPM untuk syarat KKN, ya mereka sudah menerima bahwa ini non muslim. Oh begitu. Dan yang untuk mata kuliah, itu kan kita sudah mulai mencoba menerapkan itu dengan istilahnya mata kuliahnya itu satu studi kemuhammadiyahan, cuma muatannya beda dengan yang biasa diberikan jadi mereka lebih banyak untuk memahami, mengetahui Muhammadiyah dari banyakkan malah sisi filantropisnya. Iya, jika mereka ideologi bukan ya? Enggak, dari filantropis, jadi mereka ya ke arah humanity-nya lah. Misalnya mereka memahami tentang apa yang dilakukan Muhammadiyah terhadap kemanusiaan. Misalnya kita ajak mereka ke panti asuhan. Oh ternyata Muhammadiyah peduli dengan masyarakat, dengan manusia gitu. Itu seperti itu untuk antara lain ya, untuk studi yang multikultural itu. Iya, jadi tidak ada unsur ideologi. Ya, walaupun nanti mereka jadi seperti ini tertarik, alhamdulillah. Soalnya kalau di ideologi juga kan Muhammadiyah itu di logonya aja terpampang dua kali masa adat ya. Iya betul. Jadi emang benar-benar Muhammadiyah ini ya kita melaksanakan tasamu, kita toleran gitu. Kita kan orang inklusif, menerima perbedaan. Jadi ya perbedaan itu kan rahmah, tinggal bagaimana menerapkan aja, mengaplikasikan. Dalam masalah akidah kita kenceng untuk diri kita, keyakinan kita. Dan kita kan udah jelas paham sekali ajaran kita. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi mereka yang non muslim mempelajari ilmu umum, kemudian ada muatan tentang landasan dengan Islam. Ternyata Islam itu dengan ilmu pengetahuan sejalan, gitu. Akhirnya ya seperti dulu kan ada itu satu mahasiswa internasional dari Filipina yang alhamdulillah kan masuk Islam di masjid sini ya. Iya, itu kan ya kita nggak ada paksaan, teman-teman nggak ada pernah maksa, benar dari hati. Mereka sendiri setelah melihat realita muslimnya, kemudian ajarannya, amaliyah dari kaum muslimin, ternyata seperti itu. Tapi kalau di LPPI sendiri ini tugasnya itu ngapain aja itu kan? Ya, LPPI itu kan istilahnya kepanjangan tangannya persyarikatan. Ya, di bawah BPH gitu. Karena BPH kan tangan dari Muhammadiyah. Jadi kita menjaga, mengawal bagaimana pembinaan, pengamalan dan pembinaan, pengamalan serta monitoring, evaluasi hal yang berkaitan dengan al-Islam kemuhammadiyahan gitu. Tidak hanya mahasiswa, kita pegawai, dosen, tendik kita. Ya kan kita paham lah ya, tidak semua tendik juga sudah memahami Islam. Ya kita nggak nutup mata, ada tendik kita yang mungkin ibadahnya masih bolong-bolong, bahkan mungkin puasa masih ada yang belum maksimal ya, masih ya kalau dulu disinyalir ada yang belum itu, ya kita
berikan pembinaan bahwa itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim gitu. Oke, Ustaz. Nah, ini sekarang kita ganti topik ya. Iya. Ganti topik. Ini soal bulan puasa ini, Ustaz. Tentang bulan puasa. Nah, kan kemarin itu waktu sidang isbat itu ya, kan akhirnya ada perbedaan pendapat katanya itu. Ya, pada saat sidang isbat itu yang bikin lama katanya ya sidang. Saya sendiri kemarin nggak menyaksikan sih. Iya, karena kita sudah apa ya, sudah punya metode yang ini sehingga tidak begitu tertarik gitu dengan sidang isbat, karena kita udah tahu besok ya tanggal 1 Maret sudah puasa, ya udah itu itu lumayan ramai itu ya. Sampai-sampai lembaga yang mengkaji ilmiah tentang antariksa itu sampai astronomi lah sampai ini turun tangan itu kan. Jadi katanya kalau bulan baru itu memang di sebagian besar negara kita memang belum terlihat. Jadi hanya terlihat di sebagian kabupaten provinsi Aceh aja. Jadi itu yang bikin berbeda pendapat itu. Iya. Ya kalau kita kembali ke sejarah Nabi sendiri, ketika dalam satu wilayah sudah ada yang menyatakan bahwa saya bersumpah saya telah melihat ya, daerah itu Nabi udah diumumkan maka masuk Ramadan pada malam itu. Ya, karena ini ada daerah yang sudah menyatakan melihat, maka karena ini wilayah kita wilayah hukumnya Indonesia, Aceh termasuk bagian, itu kalau memang kalau dari sisi ruqyah bil fi'il ya. Emang seperti itu, ada banyak perdebatan. Kalau kita kan pakai hisab ya, jadi sudah tahu kalau posisi bulan saat matahari terbenam itu sudah di atas ufuk atau 0 derajat, itu malam itu sudah Ramadan. Jadi walaupun hilal dalam Muhammadiyah, hilalnya walaupun sudah bertambah misal 1 derajat, termasuk sudah di atas 0 ya, 0,5 aja. 0,5 itu udah termasuk. Udah, kita pakai gitu. Namanya wujudul hilal gitu. Tapi kasihan juga loh kalau misal nungguin sidang isbat itu kan waktunya yang dipakai waktu Indonesia Barat kan. Nah, yang di bagian timur itu itu udah 2 jam lebih dulu. Jadi ya itulah yang kita masih ya mungkin menerapkan hadis secara tekstual. Jadi summu fi ru'yatihi, ya berpuasalah kamu dengan melihat bulan. Faftiru fi ru'yatihi, dan berbukalah dengan Syawal ya Lebaran dengan melihat bulan. Itu dimaknai mereka ya melihat ya harus melihat, Nabi kan melihat. Padahal kita tahu kata Nabi sendiri bahwa umatku, artinya zaman Nabi itu adalah ummi, umat yang masih bodoh dalam hal hitung menghitung, apalagi masalah hitungan falak gitu. Nah, sekarang kan sudah ditemukan ilmu pengetahuan dan sudah terbukti, ya kan? Misalnya kita gerhana bulan, kita sudah tahu besok hari ini tanggal ini jam ini gerhana bulan akan melewati titik lintang ini, dan itu sudah terbukti valid ya. Ini kesalahan kan 0,00 sekian. Sama. Iya, jadi itu yang meyakinkan kita bahwa ru'yah ya melihat itu tidak mesti harus dengan mata, tapi dengan ilmu. Iya. Gitu. Terus dengan Ustadz ini sendiri ya, Ustadz sendiri itu mempersiapkan Ramadan itu bagaimana Ustadz? Dalam mungkin sekarang udah Ramadan ya. Maksudnya dalam sebelum Ramadan itu apa yang disiapkan? Ya, maksudnya kalau kayak Rasulullah kita inginkan kan
ketika mau datang bulan Ramadan, ya ketika datang bulan Ramadan, Rasul itu marhaban bil mutahhir, kata Rasul. Selamat datang wahai orang yang akan membersihkan, mutahhir, orang yang bersih. Maka para sahabat pertama bertanya itu, apa ya Rasulullah al-mutahhir itu? Siapa itu yang mutahhir? Ya orang yang dengan Ramadan yang di dalamnya akan menghapus dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Itu jadi ya kita persiapannya ya pertama harus senang itu pasti. Alhamdulillah Ramadan, sebab itu akan berefek pada tubuh kita sendiri, tubuh itu sendiri. Ramadan, Ramadan tapi kan puasa wis terbayang lemes, haus, lapar. Itu penting itu. Jadi kita ke anak juga, kita Ramadan alhamdulillah. Ya kita senang, itu yang utama. Kemudian ya siapkan fisik kita untuk kesehatan, kita coba untuk bersihkan terus rumah, tempat ibadah kita juga bersihkan ya, untuk siapkan gitu. Itu penting ya. Apalagi di tempat saya kan lewat musola itu. Jadi alhamdulillah jamaahnya datang dengan tidak lagi ya tempatnya kotor, kita persiapkan. Iya. Nah kalau pas waktu bulan puasanya ini apa yang perlu dilakukan ya dari Ustaz sendiri yang dilakukan seperti apa salah satu? Ya selama puasa yang jelas kita siapkan diri kita, niat itu yang pertama. Niat, tapi kalau niat itu katanya itu ada perbedaan ya, niat nih. Ya itu. Gimana kalau kita itu memahami niat sebagaimana yang disabdakan Rasul, innama a'malu binniyat. Intinya ya amal perbuatan kita tergantung pada niat kita. Itu jadi sedangkan niat itu kan tekad dan kemauan yang akan dilakukan ya, tekad atau kemauan pada sesuatu yang akan kita lakukan. Sehingga ini kalau kita memahami itu, maka tidak ada orang yang tidak bisa niat. Ya kan? Iya. Coba niat ingin jadi presiden, boleh kan? Bisa kan? Bisa aja. Bisa. Iya, karena kita niatnya insya Allah aku besok ingin jadi presiden kan boleh. Boleh. Tapi kalau niat itu dilafadzkan di samping tidak ditemukan nas ya, hadis hadis yang valid yang sahih itu di samping itu nanti akan memberatkan kita sendiri. Itu misalnya sholat ghaib, gimana ya niatnya sholat ghaib? Ya mungkin yang jadinya nggak sholat. Lah aku nggak bisa niat. Orangnya jadi sholat istisqa. Gimana ya? Tapi kalau udah dengan bahasa kita, Allah yang tahu. Allah tahu apa yang ada di dalam kalbu kita. Soalnya saya dulu pernah sempet lupa nggak niat puasa kan, katanya kalau dilafalkan itu. Iya, lupa nggak niat dilafalkan itu. Nah, takutnya malah katanya berarti puasanya itu nggak sah katanya. Ya memang kalau ini kaitan dengan puasa memang niat harus niat. Malam yubayiti siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak ada niat untuk berpuasa pada malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Cuma tadi niat kita kan urusan hati. Ya kan sore habis maghrib juga bismillah, saya juga bismillah saya mau niat puasa untuk besok. Itu sudah termasuk niat ya. Iya, jadi tidak. Ya, tapi kita tidak menyalahkan mereka yang melafalkan, monggo. Bagi kita berpegangan karena tidak ada tuntunan dari Rasul, maka tuntunannya hanya niat adalah di dalam hati. Itu. Jadi selain niat apa lagi itu Tat? Ya jelas sahur. Sahur. Kita harus sahur ya. Jadi makanya malam ya kalau bisa tidurnya jangan terlalu malam. Iya nanti. Tapi Tat kalau sahur ya Tat. Kan biasanya tarawih itu selesai jam 2:30
8:30 atau jam 9. Iya. Nah, itu dilanjut tadarus. Nah, tadarus ini biasanya bisa sampai jam 11 atau jam 12 gitu. Ya boleh saja boleh tadarus, saja, ya tadarus juga baik. Tapi sebenarnya tidak hanya tadarus membaca, tapi tadabbur betulnya. Kita tidak tidak mengharuskan harus banyak gitu. Tapi sebenarnya sedikit, tetapi ya sedikit-sedikit juga mengetahui apa yang kita baca, minimal ya terjemahannya. Oh ya, kita tadi baca ini ada hal yang kita pahami dari yang kita baca, itu saya kira lebih baik gitu. Udah kita baca satu juz lebih, bahkan 2 juz, mengejar bacaannya udah tidak tartil, lebih-lebih itu, jadi apalagi kita tidak, ya kurang pas lah yang menurut saya. Sudah malam keras di speaker keluar, akan mengganggu apa ya saudara-saudara kita yang mau istirahat, apalagi mengganggu mungkin yang jelas-jelas non muslim, itu kan merasa terganggu. Sehingga kalau kita udah membaca Al-Quran itu kan ya, kita ibadah kita kepada Allah, ya di masjid bareng-bareng kumpul itu boleh, jadi tidak perlu harus dikeraskan dengan itu jelas apa mengganggu, makan akhirnya membuat apa ya istilahnya orang Jawa itu, orang-orang yang tangkap malah ngeresulah gitu. Itu nggak baik. Sahur itu penting. Sahurnya juga harusnya mendekati, mepet, jangan apa sahurnya jam 2 gitu. Kalau ini mahasiswa ya, ini mengerjakan tugas habis selesai jam 2, wah langsung sahur, langsung tidur. Kan takutnya enggak bangun, takutnya begitu. Iya, itu. Tapi kalau waktu sahur itu yang benar itu batas terakhir sahur itu imsak atau adzan subuh gitu? Ya fajar sidik. Fajar sidik itu ya fajar yang sesungguhnya, ya, karena ada fajar kadib. Fajar kadib itu fajar yang karena kelihatannya fajar tetapi sebenarnya mungkin pantulan sinar air laut sehingga memantul pada kita. Dan kalau zaman Nabi itu Nabi mengatakan berpuasalah ketika kamu mendengar adanya Ummi Maktum. Nah, ketika Ramadan itu adzan pertama itu adanya Bilal bin Rabah. Itu kita masih boleh makan, tetapi kalau sudah Ummi Maktum itu yang adzan, berarti sudah subuh fajar sidik itu. Kalau kita mungkin di Indonesia sekarang imsak itu sebetulnya memang harusnya sebenarnya batas menahan, itu sudah itu imsak. Cuma diartikan oleh kita ya apa ya waktunya berhenti ya untuk batas untuk melakukan puasa. Sebenarnya imsak itu kalau di kita itu sebenarnya ya peringatan sebentar lagi akan subuh. Iya. Kalau dihitung-hitung waktu imsak itu 10 menit sebelum azan subuh. Itu jadi kita imsaknya. Dan satu lagi ini kalau kita di Muhammadiyah. Terkait dengan waktu subuh. Kita tahun 2022 itu sudah punya ketetapan setelah meneliti kita. Ya, meneliti beberapa tempat. Dasarnya. Ini kan kaitannya dengan alam. Iya. Jadi memang ibadah di dalam Islam itu kan sangat ditentukan oleh alam. Subuh, waktu terbit matahari, zuhur setelah matahari tergelincir, ya kan, asar setelah bayangan benda itu lebih panjang dari benda, maghrib ketika merah, kemudian isya itu dengan waktu alam. Termasuk subuh kita meneliti, ternyata kan kata dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah ayat 187 wa yatabayyanu minal khaydil abjadi minal khaydil aswad. Jadi ketika terlihat jelas antara benang merah dari benang putih.
Makanya Muhammadiyah melakukan kajian pada posisi berapa benang merah dengan benang putih itu kelihatan. Ini akhirnya di tempat yang memang tertutup dari sinar listrik gitu ya. Ini memang iya, jadi memang di tempat yang itu, sehingga nanti ketika ini kelihatan benang merah dari benang putih pada posisi berapa matahari. Nah itu Muhammadiyah setelah melakukan penelitian yang begitu panjang, tidak hanya di Indonesia tapi di beberapa negara kita meminta bantuan teman-teman di sana untuk meneliti itu, maka posisinya itu pada posisi matahari ketika akan terbit itu posisi minus 18. Minus 18. Iya, daripada posisi minus 18 itu waktu subuh. Sebelumnya kita memakai yang sama dengan masyarakat pada umumnya, yaitu pada posisi minus 20 derajat. Jadi di sini ini kalau yang sekarang kita lihat makanya sudah subuh nih. Kita belum, karena kita menunggu naik 2 derajat sampai minus 18. Sehingga memang ada perbedaan itu, dan perbedaannya 2 derajat itu sekitar 8 menit. Iya, jadi kalau sekarang itu masyarakat umum itu jam 4:32 ya kan? Iya. Subuhnya kita jam 4:40 gitu. Itu baru berhenti. Jadi ya karena kita yakin dengan apa yang kita teliti itu dengan kajiannya yang bukan main-main dan beberapa banyak tempat, lebih dari 100 tempat yang kita lakukan. Saya yakin bahwa posisi fajar shidik itu pada saat matahari berada di minus 18 derajat. Iya, jadi ketika adzan, anak adzan kita masih makan, masih ada, kalau istilah dalam sepak bola itu ada additional time 8 menit. Iya. Itu kalau dari istilah. Begitu. Tapi ya kembali lagi kita Muhammadiyah kan pakai majelis tarjih ya. Kita itu tetap menghargai yang lain, silahkan monggo. Tapi kami punya dasar ini setelah melakukan penelitian, karena ini kan dengan alam. Gitu. Jadi tadi sahur, setelah itu apa lagi? Iya, kita kalau bisa subuh, kemudian alhamdulillah kita lakukan bareng-bareng sama jamaah, ya sedikit-sedikit bareng untuk memahamkan kepada mereka tentang nilai-nilai ajaran Islam, Al-Quran, As-Sunnah, ada kajian lah. Kajian. Iya, ya sebenarnya habis pada Isya Tarawih itu juga ada kajian pada jamaah di lingkungan saya sih. Itu kemudian habis subuh kita juga memberikan kajian ya masyarakat lingkungan saya lah begitu, karena memang masih banyakkan yang abangan itu. Iya itu. Kemudian siang harus aktivitas seperti biasa. Iya, jangan bermalas-malasan. Jangan cuma rebahan. Ini kan yang muda-muda biasanya itu. Karena bulan puasa ya, bulan istilahnya apa ya, buat penunjang itu ya. Iya. Jadi kita harus gencar-gencarnya mencari pahala. Iya, jangan